تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang ketiga, dari hal yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa dari kaidah syariat tidak boleh seorang itu berucap tentang agama tanpa ilmu. Karena berbicara tentang agama itu artinya dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh dia menisbatkan sesuatu dari hukum Allah pada dirinya sendiri, pada hawa nafsunya, apalagi tidak ada yang mendahuluinya dari kalangan manusia berucap seperti itu. Maka itu adalah hal yang hendaknya diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari dosa-dosa itu, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dijadikan dosa yang paling terakhir, yang paling tingginya adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berucap, berhenti atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lafaz dan makna, diriwayatkan oleh lebih 100 orang sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dan di dalam hadits diriwayat Muslim di muqaddimah sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin." Siapa yang bercerita dariku dari sebuah hadits, dia telah tahu hadits ini dusta, atau di riwayat yang lain yura, dia sangka hadits itu dusta, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Di bacaan yang lain fahuwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Ini sebagian dari bahaya berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu perkara yang merusak agama manusia dan menimbulkan berbagai prahara di tengah manusia. Nah itu kalau dia terkait dengan ilmu, apalagi usuluddin, perkara-perkara akidah, juga terkait dengan ahkam, itu adalah hal yang sangat dijaga dan dipelihara di dalam agama ini. Kemudian yang keempat, dari pendahuluan sebelum tema pembahasan inti kita, ingin saya ingatkan bahwa syariat kita ini itu punya maqasid, ada maksud di belakang pensyariatan. Ketika ada sesuatu yang diperintah, ada maksud di belakang perintah tersebut. Ada yang dilarang, ada maksud di belakang larangan tersebut. Karena agama ini dibangun di atas tahqiqil masalih wa takmiliha, mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya, atau di dalam daf'il al-mafasid, menghilangkan dari segala mafsadat, atau takliliha, kalau nggak bisa dihilangkan maka dikurangi. Karena itu ada kaidah besar di dalam syariat kita, namanya kaidah saddud dari'ah, menutup segala pintu kepada kejelekan.
Nah, ini kaidah diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadits, diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, 99 sudut pendalilan untuk kaidah besar ini. Sebab seorang itu jangan dia jatuh ke dalam sebuah dosa utama melalui jalan dosa yang dianggap remeh atau sesuatu yang dianggap tidak ada masalah. Nanti kita akan dengarkan dari penamaan-penamaan musik itu apa di tengah para ulama, akan tampak dari ayat-ayat, hadits-hadits bahwa pengaruh buruk dari musik dan alat-alat musik ini sangat besar sekali terhadap jiwa. Maka pengaruh buruk ini ketika terkait dengan banyak hal bisa menjadi sebab kemunafikan. Dan ini pengaruh buruk sangat besar. Bisa menjadi sebab dia jatuh di dalam zina, jatuh di dalam permusuhan, jatuh di dalam pembunuhan, berbagai dosa-dosa besar. Maka tidak cocok pintu pembahasan seperti ini digampangkan. Itu bertentangan dengan makna syariat. Dan orang yang memahami hikmah di belakang pensyariatan ini dimudah-mudahkan di dalam pembahasan. Oh, ini gampang, ada 3 pendapat. Ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada yang memberi rincian. Bikin kaidah-kaidah dari kantongnya sendiri. Tidak memberikan sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau sesuatu dari ucapan para as-salaf yang berbicara tentang hal tersebut. Dan umat Islam tidak dididik seperti itu. Umat Islam dididik dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Karena setiap dari umat ini itu menginginkan untuk dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syaratnya adalah ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka di atas jalan itu dia selalu membangun apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.